Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadanti dengan NPM 224111115 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan adalah proses yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja, kontribusi, dan pencapaian seorang karyawan dalam pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan, mengidentifikasi area perbaikan, dan membantu dalam pengambilan keputusan seperti penggajian, promosi, atau pengembangan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, membuat standar kinerja. Menentukan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap karyawan dan pekerjaan. Standar ini dapat mencakup target produktivitas, kualitas kerja, kerjasama tim, dan lainnya. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan yang mencerminkan kinerja karyawan. Ini dapat mencakup umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan karyawan sendiri, serta data kuantitatif seperti hasil pekerjaan atau proyek. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Menggunakan data yang dikumpulkan, evaluasi kinerja karyawan terhadap standar yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penilaian kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, umpan balik kinerja. Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada karyawan tentang kinerja mereka, termasuk poin-poin kuat dan area perbaikan. Yang kelima, perencanaan pengembangan. Berdasarkan umpan balik, bersama dengan karyawan, merencanakan tindakan pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Ini bisa mencakup pelatihan tambahan, pembinaan, atau penugasan proyek khusus. Yang keenam, diskusi tujuan. Berbicara tentang tujuan karyawan dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta bagaimana mereka dapat mencapainya. Yang ketujuh, penilaian kinerja tertulis. Biasanya, hasil dari penilaian kinerja karyawan dicatat dalam laporan tertulis yang akan dibagikan kepada karyawan dan disimpan dalam berkas karyawan. Yang ke-8, tindak lanjut. Melakukan tindak lanjut secara berkala untuk memantau perkembangan karyawan dan memastikan bahwa tindakan pengembangan berjalan sesuai rencana. Penilaian kinerja karyawan merupakan alat penting dalam manajemen sumber daya manusia dan membantu organisasi dalam mengelola kinerja karyawan mereka, mengidentifikasi karyawan berprestasi tinggi, dan merencanakan pengembangan karyawan. Ini juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi, promosi, atau pemecatan karyawan. Beberapa tujuan utama penilaian kinerja karyawan adalah: yang pertama, umpan balik. Memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja mereka, mengidentifikasi kekuatan, dan mengidentifikasi area perbaikan. Ini membantu karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, evaluasi kinerja. Menilai sejauh mana karyawan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi, promosi, atau penugasan proyek khusus. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan karyawan. Penilaian kinerja membantu mengidentifikasi peluang pengembangan dan pembinaan yang sesuai. Yang keempat, manajemen kinerja. Memungkinkan manajemen untuk mengelola kinerja karyawan dengan lebih efektif dan memahami kebutuhan pengembangan dan dukungan yang diperlukan oleh karyawan. Yang kelima, identifikasi karyawan berprestasi tinggi. Memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi tinggi yang dapat mendukung motivasi dan retensi mereka. Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja karyawan, dan pemilihan metode tergantung pada tujuan perusahaan, jenis pekerjaan, dan budaya organisasi. Berikut adalah beberapa metode penilaian kinerja karyawan yang umum digunakan. Yang pertama, evaluasi atasan langsung. Dalam metode ini, atasan langsung karyawan mengevaluasi kinerja mereka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
Umpan balik atasan sering digunakan dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi dan promosi. Yang kedua, evaluasi rekan kerja. Dalam metode ini, rekan kerja atau rekan sekerja karyawan memberikan umpan balik tentang kinerja mereka. Ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dan seimbang. Yang ketiga, evaluasi diri. Karyawan menilai kinerja mereka sendiri dengan mengisi formulir penilaian diri. Ini bisa digunakan untuk membandingkan persepsi karyawan tentang kinerja mereka dengan penilaian atasan. Yang keempat, evaluasi 360 derajat. Metode ini mencakup evaluasi dari berbagai sumber, termasuk atasan langsung, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan atau klien jika relevan. Ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja karyawan. Yang kelima, penilaian berbasis kinerja tugas. Mengukur kinerja karyawan berdasarkan tugas dan tanggung jawab spesifik mereka. Ini dapat mencakup pengukuran produktivitas, kualitas pekerjaan, atau pencapaian target. Yang keenam, penilaian berbasis kompetensi. Mengukur kinerja berdasarkan keterampilan, kompetensi, dan perilaku yang diperlukan dalam pekerjaan. Ini sering digunakan untuk mengukur keterampilan interpersonal, kepemimpinan, atau kemampuan beradaptasi. Yang ketujuh, penugasan proyek khusus. Memberikan tugas atau proyek tertentu kepada karyawan dan menilai kinerja mereka berdasarkan hasil proyek tersebut. Yang ke-8, skala penilaian numerik. Menggunakan skala numerik, misalnya 1 hingga 5, untuk menilai kinerja karyawan terhadap kriteria yang ditetapkan. Ini dapat menyederhanakan proses penilaian. Yang ke-9, uji kinerja. Menguji kinerja karyawan dalam situasi yang mensimulasikan tugas atau tanggung jawab mereka dalam pekerjaan. Yang ke-10, portofolio kinerja. Karyawan mengumpulkan bukti kinerja mereka selama periode tertentu seperti contoh proyek yang telah mereka selesaikan atau umpan balik positif dari pelanggan. Pemilihan metode penilaian kinerja harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan perusahaan. Banyak organisasi menggabungkan beberapa metode untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja karyawan. Penting juga untuk memastikan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara objektif, adil, dan transparan. Sekian penjelasan tentang penilaian kinerja karyawan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.